Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Fajriati dengan NIM 13519100024. Saya mahasiswi Akademi Farmasi Surabaya dari kelas A1 angkatan 2019. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bakteri. Pernahkah kalian mendengar tentang bakteri? Pasti kalian berpikir bahwa bakteri itu merugikan bagi manusia. Eits, jangan salah dulu. Tidak semua bakteri itu merugikan bagi manusia. Ada sebagian bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Contohnya, bakteri Escherichia coli yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu dalam pembusukan sisa-sisa makanan di dalam usus besar. Nah, untuk ilmu yang mempelajari tentang bakteri disebut bakteriologi. Nah, untuk mengetahui tentang bakteri lebih dalam lagi, mari kita pelajari struktur yang terdapat pada bakteri. Cekidot. Yang pertama ada membran sel. Membran sel bersifat semi-permeabel, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat di dalam sel. Yang kedua ada sitoplasma, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Dan yang ketiga ada nukleoid atau DNA, berfungsi sebagai pengontrol sintesis protein atau sebagai pembawa sifat. Yang keempat ada flagella atau cambuk besar, berfungsi sebagai alat gerak dan menempel pada bagian luar dinding sel. Yang kelima ada dinding sel. Dinding sel itu sendiri berfungsi untuk tempat perlindungan yang melindungi atau mempertahankan bentuk dari sel. Yang keenam yaitu ribosom, terdiri atas protein dan RNA yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Dan yang ketujuh ada mesosom. Mesosom terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan, berfungsi sebagai pemisahan dua molekul DNA dan pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anakannya. Selanjutnya yaitu kapsul. Pada bakteri patogen memiliki kapsul untuk mempertahankan diri dari sel inangnya. Kemudian selanjutnya ada satu struktur khusus yang dimiliki oleh bakteri Bacillus dan bakteri Clostridium, yaitu endospora. Endospora yaitu berfungsi untuk melindungi sel bakteri dari suatu kondisi di mana kondisi tersebut kurang menguntungkan bagi kehidupan bakteri, yaitu seperti kondisi terlalu panas, suhu yang terlalu dingin, kondisi kurang nutrisi, protein dan air, atau racun. Pada bakteri memiliki dua jenis sel. Yang pertama yaitu sel prokaryotik. Pada sel prokaryotik memiliki struktur sel yang lebih sederhana. Yang kedua ada sel eukaryotik. Pada sel eukaryotik memiliki struktur sel yang lebih kompleks. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk bakteri. Bentuk-bentuk bakteri yaitu ada 3. Yang pertama bentuk basil atau batang. Yang kedua ada bentuk bulat atau kokus. Dan yang ketiga ada bentuk spirilla. Yang pertama yaitu bentuk batang atau basil, terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada monobasil. Monobasil terdiri atas 1 batang saja, contohnya pada Salmonella typhosa dan Escherichia coli. Yang kedua yaitu diplobasil, yang terdiri atas 2 jenis basil yang saling bergandengan. Dan yang ketiga ada streptobasil, yang terdiri atas beberapa basil yang saling bergandengan, contohnya pada Bacillus anthracis. Untuk bentuk bakteri yang selanjutnya, yaitu bentuk bulat atau kokus. Terdapat 6 bentuk, yaitu yang pertama monokokus. Monokokus terdiri atas 1 bola tunggal saja, contohnya Monococcus gonorrhoeae. Dan yang kedua ada diplococcus, yang terdiri atas 2 bola yang saling bergandengan, contohnya Diplococcus pneumonia. Yang ketiga ada Staphylococcus, yang terdiri dari beberapa bola yang membentuk segitiga atau seperti buah anggur, contohnya Staphylococcus aureus. Yang keempat yaitu Streptococcus. Pada Streptococcus terdiri dari beberapa bola yang membentuk rantai atau seperti ular,
Contohnya yaitu Streptococcus lactis. Yang kelima ada Salmonella, yaitu beberapa bola yang membentuk seperti bangun ruang kubus. Yang keenam ada Tetracoccus, yang membentuk seperti bangun persegi. Untuk bentuk bakteri yang ketiga, yaitu bentuk spirilla. Ada 3 bentuk. Yang pertama, bentuk spiral, yaitu bakteri berbentuk spiral, contohnya Spirillum. Yang kedua, ada Vibrio atau koma. Vibrio atau koma biasanya dianggap sebagai bakteri yang berbentuk spiral tapi tidak sempurna, contohnya Vibrio cholera. Yang ketiga, ada Spiroseta, yaitu bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak, contohnya Spiroseta pallida. Untuk perkembangbiakan bakteri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rekombinasi genetik, dan yang kedua yaitu pembelahan diri secara biner. Yang pertama yaitu rekombinasi genetik, yaitu perpindahan materi genetik atau DNA melalui beberapa proses yang terbagi atas 3. Yang pertama yaitu transformasi. Transformasi yaitu perpindahan bakteri dari bakteri satu ke bakteri yang lainnya. Yang kedua yaitu transduksi, yaitu perpindahan dari bakteri satu ke bakteri yang lainnya melalui virus sebagai perantaranya. Yang ketiga yaitu konjugasi. Konjugasi yaitu penggabungan antara 2 bakteri positif dan negatif yang membentuk jembatan untuk memindahkan materi genetiknya. Yang kedua yaitu pembelahan diri secara biner atau langsung, yaitu pembelahan diri yang dilakukan oleh sel indukannya yang menghasilkan 2 sel anakan yang sama dengan sel indukannya. Pergerakan sel bakteri menggunakan flagella. Berdasarkan jumlah dan letaknya, flagella terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada monotrik, yang kedua ada levotrik, dan yang ketiga ada amfitrik. Yang keempat ada peritrik. Monotrik memiliki 1 flagella pada 1 ujungnya. Kemudian ada levotrik, yaitu memiliki lebih dari 1 flagella pada 1 ujungnya. Yang ketiga ada amfitrik, yang memiliki 1 flagella pada kedua ujungnya. Yang keempat ada peritrik, yaitu yang memiliki flagella pada seluruh permukaan tubuhnya. Selanjutnya yaitu macam-macam bakteri yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan kebutuhan oksigen untuk proses respirasinya, dibagi menjadi bakteri aerob dan bakteri anaerob. Yang kedua yaitu berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, dibagi menjadi 3, yaitu bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen. Yang kedua yaitu bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang bisa hidup tanpa oksigen. Yang ketiga yaitu bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan adanya oksigen atau tanpa oksigen. Yang ketiga yaitu bakteri berdasarkan cara memperoleh makanannya, dibagi menjadi 2, yaitu bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof yaitu bakteri yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, yaitu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada bakteri fotoautotrof dengan bantuan cahaya. Yang kedua ada bakteri kemoautotrof dengan bantuan energi kimia. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu heterotrof. Heterotrof yaitu bakteri yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, yaitu bersifat saprofit dan bersifat parasit atau merugikan. Biasanya yang bersifat parasit ini dapat menyebabkan penyakit. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam video ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.